kelompok 13. Perkenalkan, kami dengan saya sebagai MC atau moderator, Umar Maulana Masjid, kemudian analisa 1 dengan analis 2. Saya Irwana dan saya panelis 3, Petriana Wurianti. Akan sedikit membahas dengan krisis moneter yang terjadi pada negara Indonesia, khususnya pada tahun-tahun ini atau tahun-tahun belakangan ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu krisis moneter. Jadi, krisis moneter adalah kondisi ekonomi ditandai oleh penurunan tajam nilai mata uang, seperti inflasi dan kesulitan dalam penyebaran utang atau oleh individu dan perusahaan. Contohnya yang pernah dialami oleh negara Zimbabwe pada saat itu mengalami inflasi yang sangat tinggi, sehingga mata uang negara tersebut sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Langsung saja dengan kemudian Bapak nanti dikasih. Kemudian selanjutnya untuk panelis berapa? 3. Kemudian untuk panelis 3 akan memaparkan materi tentang kebijakan moneter. Pada panelis 3 dipersilakan. Kemudian selebihnya akan dipaparkan oleh panelis 3. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh dari kebijakan moneter terhadap inflasi di negara berkembang khususnya Indonesia. Jadi pengaruh kebijakan moneter ini terhadap inflasi di Indonesia adalah yang pertama permasalahan pengendalian jumlah uang. Jadi efek dari kebijakan moneter ini adalah bank sentral itu menaikkan suku bunga. Ketika bank menaikkan suku bunga, jumlah tabungan, di sini saya akan menjelaskan pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi di negara berkembang khususnya Indonesia. Jadi efek dari kebijakan ini terhadap inflasi adalah yang pertama mengenai pengendalian jumlah uang. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, otomatis masyarakat akan cenderung menabung daripada melakukan pengkreditan. Tujuan dari bunga menaikkan suku bunga adalah supaya masyarakat cenderung menabung sehingga uang yang beredar di masyarakat akan sedikit, sehingga jumlah konsumtif masyarakat akan menurun, sehingga menimbulkan efek harga barang-barang di masyarakat mengalami penurunan. Yang kedua, efek dari kebijakan moneter ini adalah harga impor semakin menurun. Kemudian kepercayaan terhadap kemampuan Bank Indonesia dalam pengambilan kebijakan ini semakin meningkat. Demikian pemaparannya. Kemudian singkat langsung ke tanya. Kemudian langsung saja pada tanggapan analisis 1. Mana pertanyaannya? Ayo. Dikirim pulang. Baik, selanjutnya untuk analis 2, tolong jelaskan instrumen kebijakan moneter. Terima kasih. Instrumen kebijakan moneter sendiri itu adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Selain jumlah uang yang beredar, bank sentral juga mengendalikan suku bunga dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Tujuan utamanya sendiri itu untuk menjaga kestabilan harga, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.
apa saja sih instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Sentral? Nah, Bank Sentral sendiri itu menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Antara lain yang pertama yaitu operasi pasar terbuka, di mana Bank Sentral membeli atau menjual surat berharga untuk menambah atau mengurangi uang di pasar. Yang kedua ada suku bunga acuan. Bank Sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi pinjaman dan konsumsi. Dan yang ketiga ada cadangan wajib minimum, di mana bank mengatur presentasi dana yang harus disimpan oleh bank agar tidak seluruhnya dipinjamkan. Yang keempat ada emergency nilai tukar, di mana Bank Sentral membeli atau menjual mata uang asing untuk menjaga stabilitas kurs. Dan yang kelima ada himbauan moral, di mana Bank Sentral memberi arahan atau himbauan kepada perbankan untuk mendukung kebijakan ekonomi tersebut. Mengapa suku bunga acuan penting dalam kebijakan moneter? Suku bunga acuan penting karena menjadi alat utama bagi Bank Sentral untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Di mana yang pertama itu jika suku bunga diturunkan maka biaya pinjaman menjadi lebih murah sehingga mendorong konsumsi dan investasi. Hal ini itu biasanya dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, jika suku bunga dinaikkan maka biaya pinjaman menjadi lebih mahal sehingga menekan konsumsi dan investasi. Nah, langkah-langkah ini itu dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Dengan mengatur suku bunga dan acuan, Bank Sentral dapat menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian apa peran cadangan wajib minimum dalam mengendalikan jumlah uang beredar? Cadangan wajib minimum sendiri itu adalah presentasi dana yang harus disimpan oleh bank di Bank Sentral. Nah, yang pertama jika cadangan wajibnya dinaikkan, maka bank harus memiliki sedikit uang untuk dipinjamkan sehingga jumlah uang beredar berkurang. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Nah, yang kedua, jika cadangan wajib diturunkan, maka bank memiliki lebih banyak uang untuk dipinjamkan sehingga jumlah uang beredar meningkat. Nah, langkah ini biasanya dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan cadangan wajib minimum. Bank Sentral dapat menjaga kestabilan moneter dan mengatur likuiditas di pasar. Selanjutnya, bagaimana intervensi nilai tukar digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter? Transaksi nilai tukar dilakukan oleh Bank Sentral dengan membeli atau menjual mata uang asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar domestik. Karena yang pertama, jika Bank Sentral membeli mata uang asing, maka jumlah mata uang domestik di pasar akan meningkat sehingga dapat menyebabkan nilai tukar. Langkah ini itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekspor. Dan yang kedua, jika Bank Sentral menjual mata uang asing, maka jumlah mata uang domestik di pasar akan berkurang sehingga dapat memperkuat nilai tukar. Hal ini dilakukan untuk menekan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok. Baik, selanjutnya pada final 1, coba sedikit jelaskan tentang pertumbuhan ekonomi pada krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Saat ini. Terima kasih banyak untuk MC, moderator. Terima kasih untuk kesempatan untuk saya jelaskan terkait dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat itu. Pertumbuhan ekonomi dalam proses kebijakan yang akan menuju kepada bagaimana kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral melalui peningkatan stabilitas ekonomi, pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
merujuk pada tentang uang yang beredar di dalam perekonomian suatu negara, termasuk uang kertas dan saldo tabungan bank. Ini dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Pertama itu N1, uang tunai dan simpanan yang dapat langsung digunakan. Contohnya itu di tabungan di mikro yang satu. Kemudian yang kedua itu N2, itu ditambah dengan simpanan yang bersangkutan dan investasi duit lainnya. Kemudian yang poin yang kedua itu ada suku bunga. Suku bunga itu suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh pinjaman kepada pemberi pinjaman atas pinjaman bila tertentu. Dan ini juga menjadi alat kegiatan makro yang karena suku bunga itu mendorong pinjaman dan investasi meningkatkan bunga itu mengurangi pinjaman dan konsumsi, menurunkan tekanan inflasi. Kemudian yang ketiga itu ada lagi namanya kebijakan moneter ekspansi. Ini maksud bahwa kebijakan ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan kemampuan. Biasanya itu diterapkan saat ekonomi sedang isu atau resesi. Itu belum ada contohnya cara melakukannya. Pertama, menurunkan suku bunga, kemudian memberi surat berharga dan bank komersial. Terus yang ketiga itu mengurangi suratan cadangan bank. Kemudian ada lagi yang terakhir itu terkait dengan kebijakan moneter makro. Itu sebaliknya kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar. Biasanya diterapkan saat ekonomi keberlanjutan atau inflasi tinggi. Itu adalah langkah-langkah hidup. Ada pertama itu menaikkan bunga, kemudian kedua itu membuat surat berharga kepada bank komersial, kemudian yang terakhir itu menetapkan kesehatan terhadap bank. Terkait dengan bagi pertumbuhan ekonomi kebijakan moneter itu penyesuaian kebijakan moneter tersebut dilakukan oleh bank sentral. Itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter terhadap inflasi memiliki dampak positif dan negatif. Kita sebagai masyarakat jangan panik apabila terjadi inflasi. Kita dapat melakukan beberapa strategi seperti melakukan tabungan tidak dalam bentuk uang, contohnya seperti emas, dan melakukan investasi saham. Bagi perusahaan dapat mengoptimalkan biaya operasional dan menaikkan harga secara bertahap. Kemudian bagi investor adalah sebaliknya berinvestasi pada pendidikan dan infrastruktur. Selanjutnya, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Tujuannya adalah menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Bank sentral mengendalikan jumlah uang besar dan suku bunga dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian mungkin saja yang bisa kami diskusikan untuk materi kali ini. Selebihnya kurang dan lebihnya sampai